Kalau olahraga belum berkeringat ya, nih gue kasih tahu. Kalau olahraga belum berkeringat berarti dia tidak maksimal. Berarti belum bau. Dalam membakar, ya dalam membakar kalori atau lemaknya itu berarti belum maksimal. Kalau masih, gue kayaknya udah keras nih, tapi gue nggak berkeringat, berarti keras versi lu gitu loh. Bukan badan lu gitu loh. Keras versi lu bukan badan lu. Ya. Pacaran juga kalau bau nggak jadi nyium. Iya ya. Kayaknya aku fobianya itu deh. Betul. Makanya harus bersih-bersih ya. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Iya. Mengurangi aset kalau bau ya. Tapi kadang-kadang orang kadang-kadang gini loh Kak, orang ngerasa udah wangi, udah nggak bau, tapi sebenarnya bagi orang lain masih bau. Lah nah, itu yang jadi di kesadaran itu. Tidak sadar ya. Aku pernah ya di apa namanya di typing ada kasus kan aku buka sanggar senam ya, mami-mami kayak gitu. Pada komplain nih, itu cina apa namanya sama Bu Amaya aja komplainnya kan gitu. Tolong ini dimediasi soalnya kan setiap dia datang itu jadi kan bikin mabok semua gitu ya. Itu energinya kenapa ya kayak begitu. Nah aku kan dibawa ngomong dulu ya ini kenapa kan gitu ya. Terus ngasih masukan pakai apa itu teh apu ya, pakai apu, tahu nggak apu? Apa ya apu teh kalau di Sunda mah apu ya. Kalau orang tua dulu itu pakai apu yang suka yang putih-putih ya. Apa ya? Kapur itu ya, yang kayak kapur itu ya sih. Nah kapur kayak gitu. Ya kan? Jadi, jadi kalau di Jawa namanya bedak adem. Apa ya itu namanya? Jadi kalau namanya bedak adem. Nah itu. Kalau sama deodoran justru lebih apa itu kapur sirih katanya, betul. Kapur sirih kayak itu. Nah kalau misalkan dengan deodoran justru tambah wanginya semerbak sekali gitu ya. Cuman kan untuk menyampaikan bahwa dia itu bau, nah itulah luar biasa ya, perlu keberanian yang luar biasa untuk menyampaikan hal itu. Nah setelah itu pendekatan dulu, aku tanya ya, kebetulan dia lagi ada problem keluarga katanya. Nah setelah ditelusuri ternyata memang energinya membawa energi jelek. Dan pada saat itu dia memang lagi selingkuh gitu. Dia punya suami tetapi lagi selingkuh. Itu intinya. Jadi energi bau itu jadi aroma, makanya ini ada parfum akhlak ya. Lebih ke parfum akhlak. Iya. Betul. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Memang betul. Olahraga itu kan sportivitas. Nah, terus kebersihan dijaga karena salah satu cara pola hidup sehat ya dengan berolahraga. Nah, jadi ketika banyak mami-mami yang komplain, itu aku nggak kuat sebetulnya, gitu ya. Nah, kan bukan dia saja yang bau ketek ya, atau bau badan, bau bebek, tapi ada yang lain, tetapi tidak menyengat, gitu ya. Nah, setelah begitu, setelah itu pas diomongin dia nggak nyadar-nyadar, aku nggak bau, oh iya silakan, tetapi boleh nggak pinjem bajunya kayak gitu ya. Nah terus diganti baju sama baju yang lain, tetap aja dia bau. Tetapi setelah dia nggak hadir satu orang, nah kita kan bingung ya, pas kita harus ngebully, betul nggak? Iya. Nah itu kan kebingungan itu ini sanggar aku gimana pengunjung jadi berkurang. Nah terus si member-member kan itu akibat yang sebetulnya seperti sepele ya, tetapi justru mengundang efeknya tidak nyaman. Nah terus kesehatan juga gitu. Jadi pas ini kan tidak berasa ya, ini kan ruang senamnya ini ada gak? Nah ini kan ini di ruang senamnya kan gitu. Jadi kita terus olahraga, apalagi kan ketika senam itu mengeluarkan keringat, bercampurlah baunya itu menjadi suatu. Apalagi cewek ya, cewek semua yang full ya. Ya cewek semua kan, cewek semua ini yang bersih. Jadi pada nggak mau senam. Sempat 1 bulan aku berkurang pengunjung. Nah tapi setelah beliau itu nggak ada ya,
nggak ada, dan terus pindah ke sanggar lain, kasusnya sama seperti begitu. Dan ternyata setelah ditelusuri ya energinya memang dia lagi selingkuh padahal dia sudah punya suami. Nah, itu. Iya benar. Jadi energi yang ditularkannya itu energi. Iya, benar. Sebenarnya itu memang Banyak benar. ini ya, banyak faktor ya. Betul. Bau itu memang sebenarnya salah satunya bisa jadi memang berasal dari energi bisa. Iya. Kadang-kadang simbol ya. Iya, jadi gini loh. Makanya entah gimana ceritanya ya. Tapi memang benar kalau kita lagi semrawut ya, orang mungkin orang lagi semrawut nih, ya, pikirnya lagi penuh gitu. Lah, mungkin karena pikirnya semrawut akhirnya psikisnya kena. Lah, ketika psikisnya kena itu kan berarti kan kesadarannya juga menurun. Betul. Lah, untuk menyadari bahwa dirinya bau mungkin ya. Tidak sadar. Untuk melakukan tindakan apa dia udah males gitu loh. Betul. Makanya mungkin pengaruhnya ke situ juga gitu loh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku bau karena aku lagi banyak masalah. Maklumin ya. Aku lagi harum nih. Aku siap berbagi untuk berbagi. Salam Amar. tapi memang iya kan kecenderungan orang yang punya banyak masalah itu emang nggak mau ngerawat dirinya gitu. Bahkan kumis jambangnya dibiarin gitu kadang-kadang. Apalagi ke hal lain gitu. Makanya di sini pandai bergaul dengan yang minyak wangi. Jadi biar aroma wanginya kebagian ya, positif. Nah, maksudnya itu energi positif kita berbagi kebersihan. Nah, terus energi positif itu kebaikan dan juga pola hidup sehat intinya begitu lah. Yang berarti kayak gitu. Malah aku ketawa-ketawa aja gitu abis kejadian itu ya. Malah sampai dosen-dosen. Soalnya sampai dosen-dosen juga kan gini. Itu sampai ketawa. Ini kasusnya sepele tapi kayak sepele tapi bikin iya betul. Ini profit aku kan jadi berkurang gitu. Per minggu ya. Kita pun juga bawaannya jadi emosi, kesel juga kan gitu kan. Terus kan diomongin kan nggak mau lah disangka ramai itu kan cekat ya kan bau. Jadi nggak usah instruktur yang itu kan aku ada beberapa instruktur ya pada saat itu. Jadi kalau instruktur ini jadi nggak mau soalnya ada dia gitu. Ayo kita alihkan, kita pengalihan waktunya di untuk meminimalisir kehilangan member ya. Jadi pengalihan jadwalnya dialihkan. Jadi kan ada jadwal yang tertutup agar dia tidak datang gitu. Kirain ada jadwal yang khusus yang bau-bau aja. Enggak, kayak gitu diskriminasi nggak sih termasuknya gitu? Kan kita sudah melalui proses menyadarkan dengan lembut dan juga agar dia lebih sadar lagi kan gitu ya. Nah setelah itu kan pendekatan emosional dan memang menerangkan bahwa ini bagaimana kita tidak menjudge ya. Ada cara khusus untuk intinya supaya orang itu berubah gitu. Supaya orang itu berubah karena apa? Self love itu ya, self love untuk mencintai diri sendiri gitu. Mencintai diri sendiri dengan caranya aku komunikasi langsung di bawahnya kita silaturahmi, tetapi tidak menjual tidak menjual nama-nama orang yang sudah komplain begitu ya, tetapi atas sebagai seorang pemilik dari sanggar tersebut. Nah gitu. Jadi kan kedekatan emosionalnya, makanya saya tidak menyebutkan nama. Ketika kedekatan emosional, jadi dia curhat tentang masalah pribadinya. Itu. Kak, aku mau nanya sebagai seorang cewek juga ya, seorang wanita juga. Apakah cewek itu kan kecenderungan stresnya lebih tinggi ya? Apakah itu juga mempengaruhi? Kata siapa? Ya kata siapa? Enggak, dia barusan. Kecenderungan stresnya lebih tinggi memang iya. Secara penelitian pun seperti itu kok gitu. Apakah itu berpengaruh dengan bau badan itu tadi gitu loh? Karena semakin stres kan semakin hormonnya kan yang keluar semakin banyak. Semakin memacu hormon lebih kan gitu. Tergantung ceweknya kayak gimana kan. Cewek itu kan gini, ada energi yang maskulin, ada energi yang feminin kan gitu ya. Setiap laki-laki juga kan ada yang energinya maskulin, ada yang sok cantik. Nah gitu. Harus pede. Harus pede. Nah, fitrah perempuan itu kan cantik, terus mempercantik diri. Nah, kalaupun tingkat kesetresan itu wajar ya, karena dinamika kehidupan itu kan berbeda-beda dan tergantung bagaimana menyikapinya. Jadi tergantung kepada pribadinya masing-masing. Gitu. Kalau tingkat stresnya misalkan kan gini, ketika sebagai wanita single parent atau single fighter, kadang-kadang
misalkan ini salah satunya aku, ketika ada musibah ataupun berbagai masalah itu datang menghampiri ya, aku kan kadang di sini posisi menjadi hakim ya, hakim untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita posisinya sebagai seorang ibu, tetapi kadang-kadang kita posisinya sebagai seorang ayah. Nah gitu. Jadi tergantung. Kalau misalkan justru gitu di sini, ketika misalkan ada kasus perceraian, ketika seorang perempuan itu stres di dalam permasalahan bagaimana menyikapi permasalahan rumah tangga. Nah disinilah kita hadirnya untuk apa? Apakah kita mau jadi penerang atau matahari yang bisa menyinari mereka, ataupun kita ikut menjadi penonton, ataupun kita menjadi penggosip begitu, tetapi tidak ada penyelesaian. Tergantung bagaimana. Jadi kembali kepada pribadinya masing-masing. Jadi bukan masalah gender, tetapi bagaimana seseorang itu, kedewasaan seseorang itu menyikapi sebuah masalah dengan caranya sendiri gitu. Kecenderungannya, makanya aku bilang kecenderungannya wanita tuh ya, kecenderungannya mudah stres kan gitu kan. Makanya ketika di sanggar senam atau tempat gym, cewek-cewek kalau lagi ngumpul tuh memang ini bukan diskriminasi enggak ya, tapi memang kecenderungannya tuh baunya tuh lebih menyengat gitu. Yang aku alamin selama ini ya memang gitu. Tapi aku memaklumi dalam artian ya nggak gimana-gimana, karena kita tahu, makanya cewek itu kan ada PMS gitu kan. Salah satu untuk mengeluarkan hormon yang berlebih itu kan gitu kan. Kadang-kadang marah-marah kan gitu. Aku juga kayak begitu sih. Kalau misalkan ini lagi kangen nih sama bebek nih kan gitu ya, kita ujung-ujungnya ngambekan lah gitu, kurang maring. Jadi kan, tapi kan kalau udah paham ini nih pasti mau datang bulan. Nah seperti kayak gitu. Jadi lebih memahami dengan bahasa cinta ya, love language gitu. Bagaimana kalau misalkan sudah pada paham kedua belah pihak, insya Allah kan gitu ya. Jadi tergantung pengolahan stres tersebut sih. Stres misalkan udah lama nggak jumpa misalkan kan gitu, wah hormon hormonnya belum dikeluarin lah gitu. Padahal kan dengan bertatap muka juga sudah. Makanya kan aku bilang kan, makanya kecenderungan stresnya kenapa lebih tinggi gitu loh. Iya kan, lu yang dibantah lah. Kita juga cowok. Pengolahan stresnya kadang-kadang dengan curhat kalau cewek ya, dengan diomongin terus ngomong terus, itu kan yang penting dengar atau tidak ngomong berapa ribu kata cewek kan, kadang-kadang pelampiasannya kayak begitu. Tapi kadang-kadang kan cowok kalau stresnya gimana, coba diem aja pura-pura baik-baik saja. Iya, ya makanya itu. Karena cewek itu kalau udah stres tuh kelihatan sebenarnya gitu. Kalau udah mulai stres tuh udah mulai ngawur nih. Pembahasannya udah kemana-mana gitu kan. Hal yang nggak perlu aja kadang-kadang dibahas gitu, ditanyain gitu kan. Itu udah mulai itu. Iya, tanda-tanda stres nih orang kan gitu. Overthinking. Cowok juga suka gitu, bener gak? Enggak. Kan gini, kalau misalkan cewek tingkat kesetresannya lebih tinggi, tapi kan banyak lagu-lagu cowok yang galau, betul nggak? Itu apa? Iya. Kalau aku sih menilai lagu ya sebatas lagu sih, bukan berarti dia lagi galau. Lagu itu kan timbulkan dengan rasa. Tapi kan kadang lagu bukan dia yang ciptain kadang. Betul. Nyanyinya. Terus kalau misalkan cowok kirim lagu yang lagi galau, berarti apa? Itu ungkapan perasaan. Aja. Ya diam, dia nggak bisa mengungkapkan, makanya melalui lagu aku galau, kayak begitu ya. Kadang-kadang tuh ada lagu yang bisa nyanyi cuman itu kak gitu loh. Dia nggak bisa nyanyi lagu yang senang-senang tuh kadang-kadang mungkin nggak menguasai, susah atau gimana. Tapi kalau lagu itu tidak merepresentasikan keadaan saat itu. Tapi kan situasional ya. Ada beberapa. Mungkin ada juga orang yang kayak gitu. Cuma kalau aku sih enggak gitu ya. Kalau aku ngirim tiba-tiba ngirim karena mungkin ini lagi viral, lagi bagus, atau lagu yang memang aku bisa gitu kan. Kalau disuruh nyanyiin yang lain aku nggak bisa gitu. Saya kayak lagi nyanyi ya kan, request dong gitu. Kalau aku nggak bisa ya aku nggak mau nyanyiin gitu. Koko welcome. Aku ada lagu yang diciptakan oleh seseorang ya, Pesona Amega Selber itu tuh hadiah lagu dari seseorang, itu ungkapan rasanya cintanya terhadap American Cell. Ya aku alhamdulillah dapat hadiah seperti itu karena memang karakternya dia tidak bisa berbicara secara langsung dan ke pesona mungkin melalui lagu. Itu salah satu. Random ya guys ya, dari bau ke sini. Sangat random ya.
Mungkin nggak apa-apa. Mungkin dengan bercerita nanti akan sedikit lega ya kak ya. Tidak. Ya mungkin mulai sekarang cewek-cewek jangan di tas jangan bawa lipstick aja, bawa bedak aja, sekali-sekali bawa kapur, bawa ini apa namanya tawas gitu kan kalau ngerasa bau. Terus jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan di mobil. Tapi kadang kalau Bang Herli kan tadi bilangnya kayak apakah itu bukan diskriminasi gini-gini. Tapi kadang-kadang secara nggak langsung lagi nongkrong kalau ada yang gitu tuh ya refleks aja gitu loh. Kayak orang tuh mau menghindar dari dia tuh refleks aja. Padahal kita tuh mau deket. Cuman hidung tuh udah nggak sanggup gitu loh. Iya. Untuk nyari mana lagi nih oksigen yang netral. Nggak ada, hampir di setiap titik kita mau hirup udara udah bau ketek semua gitu. Jadi susah, bukan mau ngediskriminasi dia tapi udah kesabarannya udah habis gitu loh. Sebetulnya kalau peka laki-laki itu bahwa itu adalah kode. Kalau lagi bau teh, coba mandiin dong. Lah itu. Kalau ngasih tahu, kalau paling ke teman deketnya, tolong kasih tahu dong temen lu kayaknya bau banget gitu, bau ketek, mohon maaf, bla 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 gitu kan. Kalau negor langsung kan suka, kalau nggak deket-deket banget kan nggak enak gitu kan. Atau lu kasih parfum gitu atau apa kek gitu loh. Iya, tapi orang yang udah pernah punya pasangan atau lagi sedang punya pasangan pasti mengalami hal itu. Jadi dia pasti lebih menyadari kok gitu. Oh ya, kalau misalnya cewek itu begini, cowok tuh begini, dalam artian dia bau badan ketika seperti ini, dia begini karena ini gitu. Sebenarnya bisa dipelajarin sih gitu. Itu pun kalau mau gitu. Iya, tapi ini bagus ya temanya karena apa? Untuk merawat diri ya. Iya. Karena kan kita ditaksir itu kita apa namanya? Kita menyukai seseorang itu kan bukan karena baunya, betul nggak? Betul. Tapi kan karena penampilan yang menarik, yang bersih dan juga wangi. Gitu. Sebenarnya kalau udah jadi pasangan, hal seperti itu udah kita kesampingkan kok, gitu. Iya kan? Ya tetap aja kan harus dikesampingkan, bagaimana kalau bau kan nggak selera nantinya. Ya, tapi ya maksudnya bukan, jadi gini loh. Oke, mungkin dia bau, tapi kan kita juga sebagai pasangan kan bisa ngasih tahu gitu kan. Bukan cuman karena bau tiba-tiba pisah kan, kan aneh sekali. Ditanya hakim, kamu pisah karena apa? Karena bau kan konyol gitu. Tapi kan ada yang penyakit yang bikin bau mulut kan? Itu dari lambung. Kalau mulut Ya, itu lambung, kecenderungannya dari lambung memang. Gitu. Lambung itu kan biasanya dari pikiran, dari kecemasan kayak gitu. Jadi pola hidup, pola makan juga kan harus teratur. Jadi bener sikat gigi, kebersihan itu memang harus sih. Tampil kayak gini kan, ini Komal siapa host dan juga co-hostnya kan Jantan, keren. makasih. Ini kan menarik ya, energy law of attraction. Ketika kita tampil dengan menarik, kenapa tidak? Ini kan banyak yang menonton. Itu salah satunya efek dari kebersihan dan juga tampil cantik ya, tampil cantik, tampil ganteng itu adalah suatu energi yang menarik, energi positif yang luar biasa. Gitulah. Iya. Ya cewek kan kenapa banyak baunya ya kan itu baru badannya, belum rambutnya ya kan, karena rambut juga makanya ada cewek yang keramas gitu kan, atau kerimbat kayak gitu karena memang dia tuh rentan akan lepek dan bau kan kalau udah keringetan rambut gitu. Keringetan. Padahal kalau cowok nggak gitu-gitu banget sebenarnya gitu. Karena dikit, rambutnya kan dikit. Bahas Aku bau. buka barbershop ya, BNNko barbershop yang cowok ya, yang jadi kan yang pendek-pendek gitu. Banyak ya bisnisnya kakak ini. Langsung setiap bau ketek ada promo tempat senam. Sekarang bau rambut ada promo barbershop. Memang begitu realitanya kan, boleh kesini. Iya. Potong cuci rambut cuma 20.000 aja. Iya, Gitu. 20.000 apa yang kosnya itu. Terus Dari kita Semarang ke bahas. sana, Belum Semarang ke sana. oleh-olehnya, belum lagi oleh-olehnya ya, oleh-olehnya. Tapi aku bersyukur ya, kenapa itu adalah personal brand ya, personal branding kita. Kak Suci. Kenapa? Jadi kita figurnya Megan Sale apa usaha nah gitu.
Jadi ini mengundang orang untuk beriklan, kayak misalkan kemarin terima kasih kepada produk laptop juga dengan Zairek ya. Jadi ngasih laptopnya, tuh kan alhamdulillah, bener nggak? Itu kan rezeki. Dari kita ngomong terus kayak begini, ini host juga kan dengan luar biasa dengan komunikasinya, banyak yang ngasih hadiah kan, hip. Amin. Waalaikumsalam. Betul betul. Kerangan apa maksudnya? Kehadiran Amega Cell di sini membawa berkah ya. Aku lebih ke sana sih, saling membawa berkah gitu. Kalau bawa laki-laki kan bau juga. Kalau bawah maksudnya. Ya, bawah itu. Tapi kalau di bawah itu kan udah beda ya. Maksudnya kadang ada yang suka gitu kan. Tapi kan kita ngomongnya lagi nongkrong, lagi ngopi, lagi beraktivitas, yang di bawah ya jangan dibahas lah. Pasti semua suka lah. Kayak kaki yang tengah maksudnya. Iya iyalah, Jadi gini bagian loh, mana lagi. udah kalau di situ kan udah nggak bisa dibantah ya, serius deh, maksudnya itu kan tertutup selama 24 jam gitu loh, bisa hampir 24 jam itu tertutup gitu loh, pori-porinya juga tertutup, lokasinya juga tertutup, jadi udara mau masuk itu kan memang susah ya. Kalau bau anjar, makanya gue tadi bilang sebenarnya bikin kita wangi itu parfum guys, yang bikin kita wangi itu sesuatu yang kita tempelin ke tubuh kita gitu loh. Tapi kalau aslinya kita sih ya bau semua gitu. Jadi kalau parfum bisa ngomong tuh loh, kalau parfum bisa ngomong gini, lu tuh nggak wangi, yang wangi tuh gue gitu kan. Atau lotion ya, pakai lotion gitu kan. Ya, cuma memang bedanya di hormon tadi, ada yang keringet dikit langsung bau sempriwing ya kan. Ada mungkin gue keringet dikit gue masih dicium jarak 30 cm masih nggak bau. Tapi kalau dicium dengan seksama baru bau gitu kan. Ini pengalaman yang saya lihat langsung. Iya. Ya itu tadi. Yang lebih bagus ya kalau aku ya, untuk badan aku tuh aku nggak suka yang dioles, diketek, maksudnya aku sukanya yang spray gitu. Aku cocoknya yang spray. Soal kalau yang dioles aku tuh kayak lengket dan kayak gatel. Terus gimana ya? Nggak enak, nggak nyaman gitu. Kalau spray itu cepet kering gitu. Kalau aku ya, tapi beda-beda orang ya. Kalau untuk tergantung bagaimana kesukaan pasangannya. Apalagi kalau nanti suami istri kan, suami istri itu kan kewajiban lah seorang istri untuk mempercantik diri melayani suami itu. Mandi yang bersih, iya. Mandi yang bersih, nah terus mempersiapkan diri lah. Ya kembali ke apa yang kita makan tadi. Kalau kita makannya ini kadang ngaruh ke bau badan. Kadang kita hormon juga, walaupun udah mandi bersih, walaupun udah gimana-gimana, kalau udah hormonnya atau kalau udah emang makanannya nggak ini ya, akhirnya bau-bau juga gitu loh. Iya. Ya sebenarnya energi juga sangat berpengaruh juga, bener. Contoh ya gini ya, orang sakit di rumah sakit ya gitu kan. Itu nafasnya. Itu tuh makanannya kalau dipikir-pikir juga bersih loh gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin ya, mungkin karena faktor obat atau faktor energinya dia lagi drop atau gimana, makanya baunya kan kecenderungannya bau yang nggak enak gitu loh, kecenderungannya ya kan kalau orang lagi sakit itu. Ya energi itu sangat berpengaruh sih, bener sih. Betul. Orang yang sakit itu juga ya, yang sakit jiwa juga baunya kan beda. Oh iya. Walaupun sudah dimandiin. Nah, aku pernah melayani customer yang pasang CCTV ya. Pasang CCTV di rumah yang perawatan untuk rumah di yayasan yang mengurus orang-orang yang sakit jiwa ya, udah lupa diri gitu ya. Nah terus kan suasananya beda, nah terus nafas dan juga baunya juga udah beda gitu. Makanya aku gak berani masuk ke dalam, tapi sesama tim aja yang pasang CCTV-nya. Dan tim pun mereka laki-laki serasa gak berani, baunya beda kan, auranya kan, aura baunya dari badannya, dari fisiknya. Makanya luar biasa itu orang-orang, padahal yang ngurusnya itu kan masih masih muda-muda terus keren-keren, luar biasa dengan sosialnya ya, sosial untuk merawatnya. Jadi ini nilai uangnya atau nilai maninya itu dia kesampingkan, tetapi untuk mengurus orang-orang yang lupa diri seperti kayak begitu udah luar biasa, keren-keren banget gitu. Iya. Tapi kalau kecenderungannya cowok itu cuek sih, misalnya nggak kecenderungannya cowok ya, itu mungkin nggak terlalu dibikin bau gitu. Misalnya ya, kita tahu itu bau, tapi ya udahlah gitu, mau gimana gitu kan. Tapi yang sensitif tuh emang cewek. Jorok itu. Ada lagi yang paling kesel, dia kan nggak bau nih,
Tapi ketika tidur itu kan ada orang yang berkeringat ekstra ya. Betul. Kayak lagi tidur. Jadi gue pernah punya pengalaman, misalnya gue ada temen nih, dia di kesehariannya tuh nggak bau gitu, nggak bau badan dan segala macem. Terus mainlah ke rumah nginep gitu kan, di kasur. Pas bangun-bangun dia udah pergi, ada baunya nggak hilang-hilang sampai 2 hari. Padahal spray udah gue ganti. Entah nempel di mana lagi nih bau gitu loh. Sudah ya gitu, aku punya pengalaman kayak gitu sih. Sampai 2 hari loh, sampai besoknya aku masuk kamar gitu kan. Loh kok masih ada bau kayak begini, udah diganti semua, disemprot segala macem. Itu yang nggak enak juga sih begitu sih. Kalau yang ternyata dia malam tidur itu berkeringat gitu loh, kita nggak tahu gitu kan. Iya. Kalau aku sih pola makan aman ya, pola makan nggak pedas, nggak banyak bumbu, terus nggak makan bakso aku. Jadi kayak apa namanya? Justru makanan aku yang bening-bening, yang bersih-bersih kayak gitu, yang natural gitu. Ayam pun kadang-kadang kan enggak, karena baunya, apalagi kan kalau misalkan ada makanan yang mengandung pengawet gitu ya, jadi aromanya udah kecium gitu, jadi si tubuh itu menolak. Jadi kalau yang bersih-bersih baru aku mau makan gitu. Pola makan juga kan ngaruhnya kan ketika kita berkeringat pun aku coba ini keringat aku bau nggak sih. Nah misalkan coba aja, misalkan kita nggak mandi 1 hari, baunya kayak gimana, atau misalkan pengaruh dari makanan. Kalau misalnya makanan bawang, apalagi makan jengkol sama petai gitu ya, aku nggak beraninya karena memang itu membuat orang mudorot ya baunya gitu. Udah kita misalkan nggak suka, terus nggak kebayang ya. Tapi selagi pencernaannya baik-baik saja sih, makan apa aja bagus-bagus aja sebenarnya, nggak bakalan bau. Ya, kalau suka makan beda-beda. Iya. Beda-beda. Yang suka mah suka gitu. Aku ayam nggak puyeng kalau misalkan makan ayam. Jadi makannya apa dong? Semi vegetarian ya, banyak sayuran, paling telur. Kalorinya dari mana? Kalau misalkan ada daging, kalau daging itu dibakar, baru aku berani makan gitu. Steak dong. Dimasaknya sendiri gitu. Oh. Banyak masuk. Tapi kalau anak-anak sih enggak, anak-anak aman-aman saja. Aku aja yang beda. Sama ada yang udah posisi menjaga segalanya ya, menjaga tubuh. Enggak, dari dulu memang, dari kecil memang begitu. Tempe bacem protein banyak juga. Iya, tempe bagus. Iya. Dan suka ikan goreng. Nggak berani aku ikan, nggak berani. Iya, makanya ada beberapa cewek yang memang makanannya tuh ya sedikit ya sembarangan gitu. Kayak mentimun tuh, sebenarnya mentimun tuh memacu banget loh sebenarnya itu. Waalaikumsalam. Mau Radit Julian. Kayak gini, es ya. Orang lain kan kuat ya. Kalau aku kuat kalau makan es atau minum es, yang ada langsung puyeng gitu. Kasih absen ya. Iya, jadi kayak lebih aware sama badan kan, kita memang punya konsep sendiri sama makanan kita ya. Jadi menolak. Iya, jadi makanya bukan berarti kayak misalnya gue arahin Cece nih, lu kenapa nggak mau makan ini sih gini nih? Lah kan Cece juga misalnya, ya makasih Kak Muria. Misalnya Kak Ame nih, Kak, lu kenapa nggak mau makan ini gitu kan? Ya kan kita sendiri kan punya alarm di tubuh kita kan, kayak apa yang mau masuk dan apa yang enggak gitu kan. Kita kan masih bisa, karena yang tahu kesehatan kita tubuh kita sendiri. Jadi kadang ada temen yang bilang kayak, rugi banget lo nggak makan ini gitu loh. Ini enak banget loh kayak gitu. Ini kamu nggak makan daging, ini gulai enak banget. Ini udah nyediain buat kamu. Aku bingung ya mau menolak gimana. Terus kalau dipaksain malah mual kan, nahan diri gitu. Tapi pedas suka? Enggak kuat. Juga. Nggak kuat. Berarti lu tolak belakang sama cewek-cewek pada umumnya nih. Biasanya cewek pada umumnya kan bakso itu udah pasti cewek bisa menerima. Betul, bakso kan itu Ame ini misalkan kita ngebakso, aku menghargai. Terus dilihat kalau bakso aci itu kan tanpa bahan pengawet, terus yang dibikin sendiri aku baru berani. Karena apa? Tidak ada bahan pengawet. Nah gitu. Jadi si aromatnya udah tercium gitu. Ini yang amat lah kayak gitu.
Terus pedes ya kan? Cewek-cewek kan Pedas-pedas, rata-rata wah. juga suka pedes gitu. Kuat tubuhnya, emang udah dari dulu kayak gitu. Jadi mending terus kalau lagi sakit aku nggak minum obat. Kalau lagi sakit aku nggak minum obat ya, diolahragakeun dengan olahraga kan semampunya kita olahraga dengan gerakan-gerakan yang Suka sayang. makan yang teratur aja. Bantu repost ya teman-teman ya, posting ulang, di share. Hambar dong katanya. Tapi kalau hambar sih, menurut orang sih kayak gitu ya. Kalau misalnya di dalam organisasi ataupun komunitas, aku makannya yang ini. Jadi ini kalau misalnya ada esnya dibiarin dulu sampai enggak dingin gitu ya. Karena menghargai kan kita makan. Nanti juga ada acara gathering aku di Highlook ya, diundang untuk biasa promo. Nah, itu kan makanannya sama dengan yang lain ya. Tapi kan kita juga menghargai ini menunya ya kayak gimana. Kadang-kadang dibawa pulang aja atau misalkan makan sedikit, nah kayak gitu. Karena kan menolak ya, benar. Kita yang tahu tubuh kita alarm tubuh kita itu makanan yang enak buat dimakan kayak gimana. Memang hambar sih, tetapi begitulah. Kayak misalnya kita lagi bertamu, itu ada bakso tahu yang lewat gitu ya. Ini mau nggak mau disuapin loh gitu kan gitu. Nah, ini baksonya yang mana kan? Nah, kalau aromanya tercium kayak begitu, kita gak berani. Tapi kalau airnya, oh gini. Tapi ada yang bahas, bosen nggak sih gitu loh, kayak kan hidup vegetarian nih, bosen nggak sih gitu? Nggak bosen, kayak gitu aja. Kan porsinya makanan juga aku sedikit. Kalau misalkan yang lain ke kafe-kafe kan, ini makannya ini yang menunya kan yang begini, aku nggak sih, paling nasi goreng. Berarti Sri Kandi suka micin nih, asin, pedas, manis, gurih, suka micin. Nggak kuat masalahnya, nggak kuat. Aku juga goreng tempe itu nggak pakai apa-apa sih, kayak misalnya pakai goreng tempe. garam aja kan udah enak kan. Kadang juga enggak kak, kadang aku goreng begitu aja kadang. Iya. Kayak dari daun gitu kan aku potong, aku goreng, cuci, terus langsung goreng gitu. Langsung Kadang goreng gitu doang gitu. udah ada garamnya kan. Tapi kalau kasih garam juga nggak apa-apa gitu. Cuma keseringan lebih kayak ininya langsung, karena aku mau dapetin enaknya itu dari sambal, dari kecap gitu paling. Micin ditukar dengan garam dan gula untuk masakan Om. Enak banget loh yang di atas lagi sarapan. Iya, makan telur. Tuh lagi sarapan Sampai dadakan emang gurih. Nah, di depan itu kan ada yang jualan bubur ya, di halaman Gansel Komputer ada tenan yang sewa tempat ya. Jadi yang mau sewa tempat boleh per bulannya 1 juta. Dagang bubur. Kalau malamnya minuman rempah ya. Jadi kalau itu kan kalau dekat aku sih boleh sih main-main ke sana. Ke mana? Gansel Komputer di Garut Jalan. Garut. Nah, kalau aku ntar mampir lah ya. Ya, jadi kan itu minuman hazakun, minuman rempah kan sehat. Nah, aku baru kalau ini minuman sehat, aku baru mau tubuh itu menerima gitu. Minuman rempah itu kan rempah-rempah ya, anget-angetnya dari jahe kayak gitu ya, cengkeh itu baru menerima. Soalnya lihat bikinnya gitu, oh ini sehat untuk tubuh. Jadi sugestinya ke arah situ gitu. Apalagi kan dianya sewanya ke aku dari sore sampai malam 1 juta. Boleh yang mau naik kalau mau promo-promo itu di bawah jualan ya. Sengaja emang begini kesehariannya kan. Jadi bubur pun nggak pakai kecap gitu, udah putih aja weh gitu. Diurus sendiri ya? Kakak sendiri yang ngurus semua usahanya atau ada orang? Iya, aku terus, tapi kan kalau misalnya pemasangan CCTV ada timnya gitu. Iya. Yang turun langsung di usahanya apa? Aku komputer, Oh, jualan komputer, laptop, printer gitu. Jadi ini kesehariannya kan di toko kan gitu. Karena kan pelanggan kan pengen ketemu ame Gansel. berarti kalau untuk masalah bau tadi kan ada yang bilang kayak orang bule, orang India, apa bau-bau gitu sebenarnya? Anjir. Iya, ada yang bawa amis lah, bawa bawang goreng lah, apa gitu. Itu ya tergantung pola apa yang mereka ya mungkin bagi mereka, kita orang Indonesia juga baunya aneh. Kan kita nggak tahu ya. Kayak kita orang India kita bilang kayak, baunya bau kacang goreng nih, bau bawang goreng nih. Misal kita bilang orang India gitu kan. Ya siapa tahu mereka yang di luar sana juga nyium orang Indonesia juga aneh, kan kita nggak ada yang tahu ya, gitu kan. Betul. Kita diomongin juga gitu. Orang Indonesia bau begini, bau ini gitu kan. Jadi aku juga nggak setuju sih kayak diskriminasi terhadap bau sama orang
budayanya beda sama Budaya. kita gitu ya. Jangan mendiskriminasi. Iya, gue nggak suka sama orang negara ini karena tuh bau-bau tahu baunya ini, bau ini nih. Enggak sih, aku lebih kayak ya kalau emang ketemu depan mataku ya aku mencoba untuk koreksi gitu loh. Maksudnya gue ngasih tahu kalau gue deket, tapi kalau nggak deket ya cuek aja. Mungkin mereka juga udah berusaha ya untuk merubah diri, tapi mungkin belum ketemu nih prosesnya atau obatnya gitu loh. Tapi orang Indonesia siang-siang panas tapi pakai sweater. Iya, karena orang Indonesia tuh gini ya, nggak tahu ya, ada yang mereka beranggapan gini, sekarang kulit hitam juga cantik. Sekarang mereka tuh cuma menghargai kata-kata itu, tapi pada dasarnya realita di kehidupan mereka masih standar kecantikannya tuh masih putih gitu loh. Bersih yang Iya, makanya mereka tuh suka pakai sweater siang hari. Apa gimana takut hitam lah bahasanya gitu. Mungkin ada juga yang nggak menerima kulitnya tuh terlalu sensitif ya untuk panas. Kita nggak tahu juga gitu. Tapi lu keluar gimana Bang Herdi? Misal lu jalan ke mall nih contoh ya kan, lu akan pakai sweater semua, celana panjang, pakai masker, topi dan bla bla, atau lu pakai sendal jepit, celana pendek, baju kaos, bagaimana? Gue sih sebenarnya lebih seneng simple ya, tapi lihat tempat juga gitu loh. Keseharian gue sebenarnya kalau di luar ruangan gue pakai topi, pakai masker. Tapi kalau di dalam ruangan gue lepas. Maksudnya sekiranya ada penutupnya itu gue lepas. Tapi kalau yang kayak gue naik kendaraan aja gue pakai topi, pakai masker nih. Itu. Tapi kalau di dalam ruangan ya gue lepas. Gue harus tahu tempat juga gitu. situasional. Iya. Tapi kecenderungan gue memang seneng pakai sepatu cat. Entah itu mau pakai celana pendek, entah mau apa. Gue nggak punya sendal sih. Punya sendal pun cuma Lu satu. nggak punya sendal? Cuman satu, sisanya sandal jepit. Yang benar-benar sandal jepit gitu, karet itu. Gitu. Kalau sandal sih cuma punya satu, itu pun usianya udah 5 tahun apa 4 tahun ya gitu. Jarang dipakai. Karena nggak pernah gue pakai gitu. Jarang banget. Karena kalau pakai sepatu tuh aktivitasnya tuh geraknya tuh enak gitu loh. Mau ngapain tuh enak gitu loh. Dilepas. Iya. Aku juga pakai sepatu sih. Aku kebanyakan pakai sepatu jenggol, agak tinggi. Sukanya kayak gitu. Tapi kalau keluar sih bikin baju yang nyaman aja. Ini situasinya seperti kayak gini, gitu. Ini situasional. Iya. Sebenarnya kalau ditanya senangnya apa, senang kaos oblong sebenarnya. Tapi nggak bisa dong kita pakai kaos oblong terus gitu kan. Ini. Semua baju yang bikin nyaman. Iya. Bahkan ke kantor ya, event sekalipun gue nggak masuk ya, cuman absen di luar radius 200 meter gitu lah misalnya, gue tetap harus pakai meja. Jadi kan itu kan ada foto kita gitu. Itu tuh kalau pakai kaos tuh ya kelihatan bohong banget gitu loh. Makanya kadang-kadang gue pakai kemeja itu ya karena itu sebenarnya. Kalau dipikir-pikir gue juga malas sebenarnya pakai kemeja itu. Coba lu jalan-jalan ke mall pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Sering gue ini pakai celana pendek sering. Kalau pakai celana pendek sering gue. Kalau orang Sunda mah sebutan teh awak sampayeun, jadi pakai baju apapun kan bagus kan gitu ya. Kalau cewek, kalau cowok apa ya? Jadi kan fotogenik, kayak model-model kayak gitu kan. Kalau model-model jadi baju apapun bukan mahal atau murahnya, tapi auranya yang keluar. Jadi pakai baju apapun keren gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih teman-teman ya. Tahu tempat tuh gini. Kalau gue jalan sama anak gue, itu kecenderungannya gue lebih tampil yang lebih sopan karena gue ngajarin dia. Gue sedang ngajarin dia sebenarnya. Tapi kalau gue jalan sendiri, itu gue lebih apa adanya. Bahkan cenderung kayak gembel gitu loh. Serius, gue pun menyadari. Gue menyadari kadang-kadang ya seenaknya aja gitu loh. Seenaknya aja gitu. Jadi kayak tapi lihat tempat juga situasional lagi kan. Tapi kadang gini ya, menurut kita gembel, tapi menurut orang kadang menarik loh. Iya.
jadi diri sendiri. Iya, karena ada juga ih gila itu cowok cuek banget ya, ini banget ya, gitu, karismatik gitu kan, apa gimana kan kita nggak tahu ya. Kalau udah karismatik kan pakai baju apa aja tuh katanya tetap cakep gitu kan. Keren gitu ya. Ih, itu cowok nggak ada yang ngurusin, aku yang ngurusin, bisa aja itu jebakan maut. Iya. Terus Bang Herdi lewat QQ gitu kan. Modus akal bulus bisa aja. Terus pas nengok ini kan, apa sih say katanya. Aku kadang gini, aduh, kan kalau yang belanja ini kan pada nawar, aduh jangan nawar, aduh gini ulah beunghar. Kayak gitu ya. Aku kan janda yang ditinggal mati suami, kan menafkahi janda anak yatim itu adalah ibadah, betul nggak? Itu kan teknik market ya. Ini udah ada dialog kayak gini, beberapa menit kemudian nih ngarah ke pernikahan lagi nih. Lagi tebar pesona. Nggak apa-apa, tapi tebar pesona itu penting kalau menurut aku. Betul. Tapi memang masih punya pikiran untuk menikah, Kak? Kan? Oh iya dong. Iya dong. Masih ya ternyata ya. Masih ya tuh udah 8 tahun kan udah janda rasa gadis. Betul nggak? Karena kalau gue bisa menilai ya dari ngobrolnya gue bisa menilai masa sih dengan keadaan dengan cara ngobrolnya begini, fisiknya begini, nggak mungkin kayaknya nggak kayak gila-gila nggak mau cari pacar lagi, kayaknya nggak deh gitu loh. Harus. Iya, kayaknya gimana gitu ya, kayak sayang banget dianggurin gitu kan. Tetapi kan perlu pertimbangan yang luar biasa untuk pernikahan ya, karena pernikahan itu adalah sakral listrik ya. Iya, sakral listrik untuk sakral kan begitu. Jadi kan menikah untuk cerai lagi kan nggak mau ya. Berarti kan ada pemikiran yang panjang dan juga pernikahan di usia seperti begini dan juga single parent itu harus benar-benar selektif ya. Aku lebih suka dijodohin oleh orang-orang terdekat. Jadi tidak berpacaran langsung seperti ini, komunikasi langsung seperti itu. Ini dapat jodoh media online. Karena apa? Kalau dijodohin itu kan bebet bobot dan bibitnya kan kelihatan gitu. Apalagi kalau misalkan tradisi keluarga aku dengan orang-orang saudara juga gitu, dengan keluarga sendiri. Berarti Kak Ame kalau ditembak gini ya, bolehkah aku menjadi ayah dari anak-anakmu gitu ya? Izin dari mama guru, keluarga besar dan juga yang lainnya. Baru disetujui sama mereka, SK-nya ada, baru aku mau gitu. Kalau kayak begini pacaran aku gak berani sih. Tapi kalau untuk menjalin silaturahmi, untuk marketing dan berniaga ya, loh kenapa tidak? Kita harus luas wawasan kita harus luas. Iyalah. Tapi privacy mah. Argo hidup kan berjalan terus ya. Jadi kita harus berinteraksi, meeting atau jiwa marketing ya kita sendiri yang jalanin gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita udah punya keluarga ya, apalagi punya anak. Memang pertimbangannya tuh memang pasti lebih ke anak dulu gitu. Kita nyari pasangan juga nggak sembarangan gitu loh. Maksudnya anak kita cocok apa enggak gitu. Nah itu keluarga dong. Kan anak kita paling gede usia berapa Kak? Sekarang aku di 47. Enggak, anaknya yang paling gede di 24. Oh udah paham lah. Maksudnya kalau anak-anak yang segitu kan. Makanya aku juga disuruh anak untuk menikah lagi pada saat seperti gini gitu. Kalau dulu kan nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikirannya ini aku ngurus anak dulu yang kecil-kecil kan kayak gitu. Jadi udah paham nih, yang dua kan udah pada dewasa kan. Cowok. Iya. Tapi anak, kalau kita udah punya anak kan pasti kan kita nanya ke anak dulu ya, baru ke ibu, mungkin ke orang tua mungkin ya. Kok dabling ya? Sinyal berarti, sinyal kami. Sinyalmu Kak Ame. Sinyalmu. Apa? Udah. Dabling. Masih? Udah. Enggak pakai apa-apa aku. Jadilah. Ya, dabling. Udah. Ya. Nah, muncul lagi. Masih. Coba di mute dulu, ntar dibuka lagi. Aku nggak pakai apa-apa. Iya. Enggak, itu sinyal Kak biasanya. Coba di mute dulu, ntar dibuka lagi. Udah buka coba.
Kimberlin. Buka kak, coba buka kak. Iya Buka kan mute-nya. sinyalnya dia bermasalah itu karena delay. Kita ngomongnya Iya. kapan, dia dengernya kapan. Dah, gimana? Oh ya. Delay sinyalmu tuh, sinyalmu delay. Ya, sinyal jelek. Iya. Asik sayangku. Iya. Kalau udah punya keluarga, terutama anak tuh memang untuk mencari pasangan baru lagi tuh emang pertimbangannya lebih ke situ sih itu. Iya, betul. Jadi kita jangan ego seorang ibu ya, mengorbankan anak. Aku nggak ke situ sih. Jadi pilihnya yang sayang anak juga. Iya. Bawa bonus. Usia aku lagi muda kan. Iya, makasih Kak Mulia. Bantu tap ya guys. Posting ulang, repost. Ini sinyalnya ini delay dia. Iya nih. Iya kan? Kamu mau nggak jadi partner hidupku? Oh, bukan partner, bukan penter. Iya delay. Penter lagi. Sinyalnya delay. Suci, welcome back. Atau turun dulu apa gimana? Ada tamu dulu. Turun tuh. Ada tamu dulu Ya. sebentar ya. Aku dulu. Ya. Oke, Oke, Kak, Kak. makasih Ya. Kak. Makasih ya.